Jadi di sesi ini kita coba pahami dulu bagaimana ponsel bisa hidup. Nah, di judulnya sederhana. Seperti saya katakan tadi, cara ini juga sama dengan para mekanik, para teknisi, profesional, dokter, gitu ya. Tabib dalam menyembuhkan sesuatu yang rusak, sesuatu yang sakit. Teknisi motor, mekanik, tidak bakalan bisa dia menghidupkan motor kalau dia tidak paham bagaimana motor itu bisa nyala. Dia pasti tahu, saya sangat yakin semua mekanik motor, mobil, syarat mesin bisa hidup itu yang pertama kali mereka pelajari. Apa kapal motor apa namanya? Pompong. Pompong. Nah, pompong begitu start tarik misalnya kan ya. Kok nggak bisa hidup? Apa yang pertama kali ya Bang cek? Kalau mesinnya, itu cek minyaknya. Minyaknya ada ndak kan gitu ya. Businya mungkin pakai busi ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau begitu di starter pompongnya ndak bisa hidup, jangan-jangan tarik minyak tak ada. Nah, sama dengan handphone. Jadi begitu kita on kan kok ndak ada pergerakan sama sekali, jangan-jangan minyaknya ndak ada. Handphone ndak pakai minyak tapi pakai tegangan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus tahu dulu. Yang pertama, ya. Kita sebut mesin aja ya. Nah, mesin atau PCB bisa hidup karena CPU atau otak. Ya, CPU atau otak itu bekerja. Jadi mesin utamanya itu otaknya itu. Yang kita lihat ini di sebuah handphone bisa nyala, bisa disentuh, bisa nelpon dan lain sebagainya karena otaknya bekerja. CPU-nya, komputernya lah. Gitu. Karena CPU bekerja. Kemudian CPU bisa bekerja ya. Karena mendapatkan tegangan kerja dari IC power. Kita sebut di sini PMU, Power Management Unit. Oke, nah, mundur lagi kita. PMU bisa bekerja karena mendapatkan tegangan dari PMI, atau saya sebut dulu IC cas ya, PMI ini. Nah. Oke, kemudian mundur lagi ya. PMI bisa bekerja karena mendapatkan tegangan dari baterai atau cas. Nah, jadi PMI bisa bekerja dari dua cara. Kalau kita handphone dari kondisi mati, pengen kita lihat dia nyala atau enggak, dia colok cas aja. Colok cas. Nampak dia. Itu sebenarnya udah nampak CPU bekerja. Kalau CPU mati enggak akan nampak ada lambang cas. Gitu. Atau kasih baterai. Nah, kasih baterai kemudian nanti on kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini urut-urutannya. Sehingga ini ngurut mundur ini. Ini kita urutkan mundur. CPU, power IC cas konektor baterai ataupun konektor cas. Ini yang penting pertama ya. Inilah kuncinya. Nah, ini syarat utamanya. Kemudian ada syarat pendukung tentunya. CPU nanti juga akan bekerja sama dengan IC flash atau internal storage ya, penyimpanan untuk
loading system. Kan ada sistem operasi yang tersimpan di internal storage. MMC itu maksudnya. MMC itu. Nah, bahasa umumnya internal storage. Nah, jadi CPU harus bekerja sama dengan MMC itu, juga bekerja sama dengan RAM. Nah, untuk meloading tersebut. Oke. Sampai di sini. Jadi kira-kira kalau ada handphone mati, ya kita fokusnya di sini. Di syarat kerjanya. Jangan sampai kita ke lain-lain. Cek itu dulu Mbak ya. Ini dulu. Kemudian ya, ini nggak usah saya kasih poin lah nih. Nah, ini berlaku untuk sebagian besar. Memang ada beberapa handphone yang di luar ketentuan ini ada, ya. Tapi tidak menjadikan kita melenceng pemikirannya. Intinya kita sudah paham bahwa secara umum handphone itu bisa nyala dengan cara seperti ini. Nah, di Borneo Schematic ya, di Borneo Hardware Solution kita bisa cek di mana kita bisa cek syarat seperti ini ya pada bagian charger data. Jadi waktu kita buka Borneo, kalau kita pengen cek distribusi tegangan paling dasar, itu bukanya di hardware solution di charger data. Misalnya Oppo. Ini tadi A15. Kita buka charger data, kita klik. Nah, seperti ini. Itu jalur cas sama. Jalur cas. Kenapa saya bukakan jalur cas? Karena di sini mewakili bagaimana syarat-syarat kerja untuk sebuah handphone hidup. Tadi ya. Ini kita lengkapi lagi catatannya. Nah, kemudian PMU bisa bekerja mendapatkan tegangan dari IC cas berupa ini berupa VPH power ya, berupa VPH power ya, kurang lebih 4 volt ya. PMI bisa bekerja karena mendapatkan tegangan dari baterai, namanya VBAT ya, VBAT 4 volt juga, atau dari charger namanya VBoost, ini 5 volt. VBoost itu soalnya jalur masuk ya, tegangan masuk ya. Tegangan masuk dari charger. Itu VBoost namanya. VBoost. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, tinggal kita lihat dulu di konektor baterai. Ini di salah satu tipe yaitu Oppo A15 saya bukakan. Sebenarnya di tempat lain pun sama juga. Ya, mau buka handphone apa pun rata-rata begini dia. Boleh saya katakan 99% lah. Ada 1-2 yang angka lain. Nah, dari sini konektor baterai, lalu di VBAT nih. VBAT kita lihat jalur VBAT. VBAT kita geser. Pasti masuknya ke IC cas dia. Kita lihat dari VBAT, set mampir di kapasitor, mampir di dioda, mampir kapasitor lagi, seret naik ke atas, masuk ke IC cas ini. Nah, ini harus kita pastikan nyambung semua dari VBAT sampai ke IC cas ini harus nyambung. Karena kalau di blok charger ini memang VBAT ini untuk ngisi baterai, ya. Tetapi di blok kehidupan VBAT inilah yang menyalakan IC cas ini untuk bisa bekerja. Berarti untuk ngeceknya Pak, berarti
pakai dioda ya. Dioda mode. Berarti port merahnya di Ground. di konektor baterai tadi ya? Di Bukan? ground. Oh, di ground. Iya. Jadi kalau kita nggak harus di konektor baterai enggak. Jadi kalau untuk ngecek tegangan feedbacknya. nah, jadi kalau kita contohkan ya, kita contohkan langsung bagaimana kita mau mengetahui febat ini bagus nyambung atau tidak. Oh iya. Kita ambil salah satu nih. Berarti nggak harus di konektor cas langsung ke IC, nggak harus. Nah ini, jadi misalnya nih mesin nih Ya. mati kan, misalnya mati. Nah, yang harus kita lakukan menggunakan dioda mode, ya, dioda mode. Oke, dioda mode begini. Kemudian nah, kabel merah kita di ground. Ingat dioda mode kabel merah harus di ground. Tinggal kita ukur konektor baterainya. Nah, di konektor baterai ini ya. Di konektor baterai ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Satu pasti ground. Kalau dia ground, ini kita tempelkan begini. Nah, angkanya itu 000. Itu ground. Ground. Kemudian ini nilai, berarti jalur. Tapi biasanya yang namanya febat itu pasti berseberangan. Sininya ground, pasti di sebelah sininya febat. Dan febat ini harus ada nilai. Ini membuktikan bahwa kaki ini terhubung ke IC cas. Nilai ini tadi membuktikan bahwa febat ini terhubung ke IC cas. Kalau IC cas dicabut, ini jadi OL. Gitu. Kalau isi casnya rusak, berarti nggak keluar nilai itu, Mbak? Dia tetap keluar nilai. Jadi dioda mode ini hanya mengukur nyambung atau tidak, bukan untuk mengetahui IC casnya atau IC apapun baik atau tidak, enggak bisa. Hanya mengetahui jalurnya saja. Karena kalau kita lihat berdasarkan ya, skema tadi ini kan ya, harusnya dia nyambung nih febat nih gitu kan, nyambung ke IC cas. Kalau IC cas dicabut, nilainya hilang. Oke. Nah, ini pelan-pelan. Kemudian ya, tadi kan syaratnya febat, barulah IC cas bisa bekerja. Begitu IC cas bekerja, maka dia akan mengeluarkan yang namanya VPH power. Ini udah otomatis. Nah, untuk pengukuran seperti ini udah nggak bisa pakai dioda mode, harus menggunakan apa? Tegangan, pengukuran tegangan aktif. Ya. Nah, jadi harus kita aliri tegangan ini. Kan? Harus kita kasih tegangan. Untuk mengetahui VPH PWR-nya. Nah, skala multi kita pun kita ubah. Ya. Jadi kalau untuk pengukuran aktif pakai dioda Volt. Oh, volt. Pakai volt. Ya. Kalau tegangan pakai volt ya. Tegangan pakai volt. Kabelnya hitam di ground. Kalau tadi dioda merahnya di ground. Skalanya di dioda. Balik ya. Nah, memang harus begitu. Kenapa kok begitu? Ya ketentuannya begitu. Saya kadang bingung ditanya peserta, "Mbak, kenapa kok harus kabel merahnya di ground?" Ya memang ketentuannya begitu. Saya harus jawab apa coba? Ya kan? Nah, ini kita coba. Ya. Nah, ini kita coba ya. Nyalakan. Seperti ini. Nah, saat baru diberi tegangan saja, ya, baru diberi tegangan ini sudah mengalir ke IC cas. Sudah ngalir ya ke IC cas. Jadi walaupun handphone belum di-on kan, febat sudah ada. Nih kita ukur, kita buktikan di sini.
Ada ya, 4 volt ya. Nah, nanti termasuk di VPH PWR dia juga harus ada. Harus ada 4 volt juga ya. Harus ada 4 volt juga. Kebetulan di sini kemarin masih hafal saya ini. Nah, ada? 4 volt. Ini VPH PWR. Jadi kalau sampai 4 volt enggak ada, siapa yang enggak kerja? IC cas. Ini belum di-on kan. Makanya enak kita kalau ngecek mati total dengan cara seperti ini. Ya, kasih aja tegangan. Kita cari di Borneo Schematic, di Hardware Solution, cari VPH PWR, kasih tegangan, skala volt, ukur VPH PWR. Ada enggak? Kalau ada, berarti IC cas sama. Berarti bukan IC cas yang masalah berarti. Bukan IC cas. Cek yang lain lagi. Ya, karena urut-urutannya yang tadi kita lihat bahwa IC cas, ini kan? Nah, ini urut-urutannya. Oke, cukup sederhana, tapi kalau sampai tidak dilakukan, dilupakan, nah, pening lah pala. Pening. Ini kira-kira IC cas kah, IC power kah, CPU kah? Nanti menerawang jadinya. Nah, makanya dalam pengecekan mati total, satu pastikan dulu VPH PWR itu ada dengan cara tempelkan VBAT seperti ini. Nah, kemudian kita ukur VPH PWR-nya, kita cari. Kalau dia ada, oke, aman. Pasti cek yang lain lagi. Baru nanti berikutnya apa yang harus dicek, ada tahap-tahapnya. Oke. Ada pertanyaan? Kadang saya kan lihat di YouTube Pak, kalau yang mati total langsung dieksekusi pakai power supply, speed power supply, kan powernya. Ada yang kadang goyang-goyang di 1 ampere gitu kan, ada yang berhenti di 1 ampere, dan juga kadang stok di 2 ampere turun lagi gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, ini materi tadi malam. Iya. Nah, nanti kita sampaikan juga. Jadi begitu kita menangani mati total, kira-kira dengan petunjuk power supply ini kemana arahnya? Ini yang paling penting kan ya. Nah, nanti ini sesi berikutnya ini. Yang penting abang harus tahu dulu, kawan-kawan harus tahu, ketika baterai dipasang atau pakai power supply, itu sudah ada tegangan yang mengalir. Tegangan yang masuk ya. Tegangan yang masuk namanya VBAT. Masuknya kemana? Salah satunya masuknya ke IC cas. Dan IC cas pun dengan dapat VBAT, dia sudah bekerja dan mengeluarkan VPH power. Nah, ini harus paham dulu. VPH PWR itulah yang dipakai IC power untuk bekerja. Dari situ nanti kita akan menganalisa kira-kira waktu kita tekan on off dia ada gerak atau tidak, dia naik lalu jatuh lagi, atau dia naik nyangkut, atau dia naik nyangkut tinggi konslet short setelah on. Jadi memang ada 5 kondisi ya, ada 5 kondisi. Ini saya save dulu. Oke. Nah, ini kita buka coba filenya kemarin. Nanti Bang Dedi tinggal saya kopikan ya. Nah, ini tahap-tahap yang harus kita lakukan. Nah. Sip. Nah, nanti kita bahas. Jadi catatannya udah ada, tak perlu nyatat. Kita urutkan satu persatu apa ya nih yang harus Bang Dedi lakukan. Oke, sesi ini kita cukupkan dulu. Makan dulu kita. Siap. Lapar. Makan bareng-bareng kita di sana.